welcome back to our YouTube channel. Gue teman SM. Dan gue teman Feli. Kita dari SAJ Project. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Bunga Fatia. Halo Kak Bunga, apa kabar? Oke, jadi Kak Bunga ini buat yang sobat-sobatnya sih belum tahu, Kak Bunga ini adalah seorang seniman graffiti. Dan dia juga pendiri dari Ladies on Wall ya Kak ya. Iya. Dan fun fact ini, Kak Bunga ini pernah mengharumkan nama Indonesia dari graffitinya ya Kak ya. Waktu itu pernah ikut di festival graffiti ASEAN ya Kak ya? Iya. ASEAN gitu ya Kak? Nah itu gimana sih ceritanya dulu? Ada form yang di-share di grup WhatsApp dari macam-macam seniman, terus tiba-tiba aku lihat kayaknya bagus nih buat Ladies on Wall. Akhirnya aku forward ke Ladies on Wall, terus aku mikir kayaknya kenapa enggak, karena aku coba juga ya. Aku coba submit juga, ternyata rezeki aku, jadi aku yang berangkat. Kayak gitu aja. Jadi memang pas rezekinya gitu Pas ternyata rezekinya di aku ya. Mungkin kalau nggak submit nggak jadi berangkat. Nah, kita akan membahas banyak sih sebenarnya hari ini kayak tentang bagi graffiti itu gimana kan. Ngomong-ngomong soal graffiti nih Kak, biasanya kalau graffiti itu kan cowok kan? Nah ini kan kakak seorang wanita gitu, kok bisa sih suka graffiti sampai mendalami banget tentang graffiti gitu? Unik banget gitu loh. Mungkin karena didominasi cowok, jadi aku penasaran. Tapi setelah itu aku emang suka gambar dari kecil, dari TK, lomba gambar pakai krayon. Terus aku mikir, kenapa gambar cuma di kertas? Begitu aku lihat ada graffiti di tembok gitu kan, jadi kayak oh bisa ya gambar di tembok ya, pengen coba. Udah nyoret-nyoret gitu sih. Iya, akhirnya googling lihat website, ada ya yang graffiti. Jadi aku ikutin. Awal mulanya itu sekitar tahun berapa gitu? 2011 waktu kuliah. Waktu kuliah ngeliat tembok. Terus aku penasaran, aku googling, ternyata ada komunitasnya, aku pantau setiap hari, aku buka tuh websitenya. Sampai suatu hari dia open register untuk siapapun yang mau ikutan exhibition. Nggak cuma graffiti, akhirnya aku submit lah dengan berani. Aku bawa triplek 2x4 itu, 2x1 itu sendiri, aku nyetir sendiri ke sana, aku gambar, dari situlah aku start. Di jalanan, di papan. Tapi itu kalau misalnya dari gambar kayak gitu emang udah ada di otak kayak gitu Kak? Maksudnya pengen gambar apa gitu? Atau memang gimana kayak menggambar gitu? Kadang di sketch dulu. Pakai pensil di kertas, mau gambar apa, udah matang, bentuknya begini, ukuran segini, warnanya udah tahu, terus beli catnya, baru deh tembok. Jadi bukan langsung apa yang ada di otak, pikir langsung saya bisa juga, tapi jarang. Tapi jarang. Nah, Kak Bunga kan ini kan pendiri Ladies on Wall nih Kak. Nah, kita penasaran apakah ini cuma cewek aja atau memang Kak Bunga, apa sih motivasi membentuknya? Gitu. Motivasi Kak Bunga untuk membuat Ladies on Wall ini apa gitu? Karena waktu itu masih single, kalau mungkin udah menikah maju keluar. Isinya nanti simpan dan bisa buat ini gitu. Karena dulu Ladies on Wall tuh awalnya nama event, karena dulu belum ada perempuan gambar barengan. Dulu perempuan ada, tapi sama laki-laki semua. Setiap kota tuh perempuannya paling satu gambar sama laki-laki. Aku 3 tahun gambar sama laki-laki terus aku mikir, ini cewek-cewek pada kemana sih, masa sih nggak ada. Terus suatu hari ada yang ngajak perempuan, ada yang ngajak nih perempuan gambar, cuman beda kota. Terus akhirnya kita kontak, kamu ajak teman-teman kamu yang perempuan yang kamu kenal, aku juga, kita kumpulin. Yaudah, kita kumpulin di Jakarta. Ini ada tembok yang bisa kita gambar di situ. Yaudah, kita bikin. Aku bikinnya harus gede nih. Harus serius maksudnya. Harus ada namanya apa ya? Tadi mau girls, cuman terlalu anak-anak. Ya kan, mau woman tapi terlalu dewasa. Oke deh, tapi harus catchy nih, harus agak norak menurut aku gitu. Harus kalau orang denger, oh ini nama ada hubungannya antara tembok dan perempuan. Oke, ladies mungkin oke. On wall ya udahlah. Pada oke nggak? Terus kata mereka, ya oke aku ikut aja, ya udah. Terjadilah event Ladies on Wall. Tapi karena mereka senang, bulan depan lagi dong. Terus aku bilang, kecepatan bulan depan nggak diurus per tahun. Benar, ternyata per tahun lebih serius. Jadi udah dari 2014 sampai sekarang per tahunnya ada acara. Tapi kakak kan dari awal yang saya dengar nih, awalnya tuh kerja di kantor ya? Iya. Habis itu resign gitu kan? Iya benar. Itu gimana tuh punya keberanian gitu untuk resign kan ketika mau melakukan, maksudnya mendalami passionnya, pasti ada ketakutan dong, ya kan? Kayak misalnya kayak nggak punya uang untuk penghasilan gitu lah, dari yang punya uang, dari nggak punya uang. Bener. Itu gimana tuh? Banget, itu parah banget. Apa ya? Saat aku nggak sesuai dengan yang aku kerjakan, berasa kerja itu menurut aku udah gak bener. Jadi kalau kerja itu menurut aku yang aku senang gitu, jadi maksimal kan. Kalau kemarin tuh waktu di kantor kayaknya nggak aku banget gitu, karena prinsipnya sangat beda.
aku harus gimana caranya biar menjadi diri sendiri, aku harus hidup dengan passion aku, jadi aku happy juga kan. Kalau stres setiap hari kan nggak bagus ya, bisa mati cepat gitu kan ya. Jadi saya kayak mati ya gitu kan, kayak cepat tua juga. Betul, mukanya kan keriput gitu, jadi harus happy di kerjanya nih gimana ya. Tapi akhirnya aku ngumpulin modal dulu, aku untuk kira-kira aku harus bisa bertahan ya at least 3-6 bulan ya. Aku ngumpulin sebelum resign udah siap-siap. Jadi pas udah resign aku ada tabungan. Nah, tabungan yang sedikit ini harus aku manfaatin, aku harus maksimalin di passion. Bener-bener jualan. Tadinya undercover sebagai graffiti artist nih harus agak jualan banget. Aku cari orang-orang awam tuh suka apa sih di graffiti. Oh ternyata pas aku riset, oh yang perempuan jarang. Ini berarti poinnya, perempuan graffitian. Aku jual lah gitu. Jadi udah tahu nih awam butuhnya apa. Yang uniknya itu lah ya. Iya. Tapi tantangan terberatnya maksudnya ketika Kak Bunga ini mulai masuk dari Risan ini kan, mulai masuk ke menjadi grafiti, itu tantangan terberatnya ada nggak sih? Tantangan terberatnya selain di financial itu adalah di support justru dari dalam tantangannya. Karena tadi kan bareng-bareng nih gedenya apa ya, membangun graffiti bareng-bareng. Tiba-tiba aku bisa dibilang banting setir. Tadinya aku idealis banget, tiba-tiba aku jadi komersil. Itu yang teman-teman yang tadinya sesama idealis langsung melihat, kok kamu haus media banget sih? Gitu. Kok kamu kayaknya butuh pengakuan atau butuh media. Padahal di situ niat aku harus jualan agar punya nama itu bisa bikin nama itu bisa loh ngasih nominal gitu. Itu kan ada value-nya. Aku hidup dari situ gitu kan. Kalau kita undercover nggak jualan gimana mau hidup gitu. Apa yang mendorong kakak tuh ngubah gitu dari awal idealisme sekarang jadi kita harus makan, seniman harus makan juga gitu kan. Jadi kita kerja kan pertama ya untuk hidupin diri sendiri gitu. Oke, misalkan kita orang tua kaya bisa kasih kita uang segala macam. Cuman aku dibesarkan dengan ibu yang bekerja. Jadi aku merasa aku akan nyaman kalau kerja juga gitu. Nggak kerja pun nggak apa-apa. Cuman aku merasa aku lebih aku banget kalau aku juga menghasilkan sesuatu. Jadi apa ya? Harus digabung nih, passion sama kerjaan harus digabung. Apa ya? Pokoknya gini. Oke, sorry. Itu gini. Apa yang aku kerjakan, passion itu aku dibesarkan dengan tidak apa ya, kalau misalkan punya passion nggak bermanfaat untuk aku doang. Jadi kalau aku gambar-gambar doang nih, itu buat aku doang manfaatnya. Harus ada hasilnya. Begitu aku dari gambar aku dapat uang, itu uang bisa aku kasih ke keluarga aku. Itu baru aku senang. Ini ada manfaatnya buat keluarga gue. Jadi lebih bisa itu jadi motivasi. Berdampak lah ya buat sekitar ada. Itu motivasi. Mungkin kita udah bicara banyak tentang background-nya Kak Bunga nih Kak. Kita mau lebih deep lagi tentang graffiti nih. Kita mau nanya tentang graffiti. Oke. Sebenarnya Kak, dari graffiti itu sendiri asal muasalnya gimana sih Kak? Ini bisa ada gitu. Graffiti ada karena awalnya dia lahir dari protes. Jadi kalau ada riot atau kerusuhan, untuk si suara-suara itu didengar, cara ngomong doang ke polisi, gue nggak suka nih ada hukum bla bla bla, mungkin nggak dipeduliin, jadi mereka tulis di pinggir jalan. Jadi itu akan stay di situ, media akan shoot, itu bisa publish mana-mana. Jadi itu lahirnya graffiti dan vandalisme. Jadi untuk graffiti sendiri itu kan pasti juga banyak apa ya, style gitu. Orang gambar punya masing-masing gitu kan, ada tagging, ada wild, ada 3D bubble gitu dan sebagainya. Nah favoritnya kakak nih, kakak sering gambar yang mana nih di antara style-style itu? Aku coba semua, sempat coba berbagai, cuman kok aku merasa bukan aku gitu, karena ada yang menurut aku, bagus nih bubble nih, cuman menurut ini mungkin lebih balik ke sense kali. Ini kok bulat-bulat banget jadi cute kesannya, aku nggak merasa aku cute gitu, jadi apa ya, terus aku coba wild style, kayaknya wild banget gitu, kayaknya aku nggak begini juga gitu, dia tajam-tajam banget nih, kayaknya nggak, akhirnya aku bikin sendiri, jadi aku gabung-gabung lah antara wild, pengennya agak wild tapi ujungnya nggak lancip gitu. Jadi aku tahu mungkin apa ya, style sendiri, style gue gini. Kalau tagging tuh apa tagging? Cuman kayak nama, jadi cuma outline, garis, kayak watermark. Bedanya sama yang 3D gitu kan mereka juga kata-kata gitu kan. Kalau tagging misalnya kita gambar lukisan terus ada namanya di bawah, itu tagging misalnya gitu. Misalnya gambar atau aku bikin graffiti apa ya, Happy Independence Day, bunga itu taggingnya.
Oke. 2020 Terus sama kayak tagging. hashtag gitu ya. Kayak hashtagnya bisa juga. Kalau di Indonesia sendiri populernya apa tuh? Apa di mix juga mereka? Kebanyakan yang dilihat di jalan tagging karena lebih cepat. Karena kan vandalisme kan. Iya, benar Jadi juga. gampang. Iya. Udah, udah ada polisi di Satpol PP kabur. Oke. Ngomong-ngomong tentang vandalisme nih Kak, kayak kan memang ini agak abu-abu ya Kak ya, vandalisme. Tadi Kakak udah mention juga. Nah, di Indonesia sendiri tuh gimana nih pandangannya tentang vandalisme? Menurutku aku menjawab sebagai dua perspektif. Pertama sebagai awam, itu sangat mengganggu karena rata-rata vandalisme nggak ada meaningnya, atau mereka cuman sebagai pelaku graffiti mereka cuma bikin tag, mereka akan bangga karena ada tag gue tuh di atas genteng, ada tag gue tuh di billboard tuh ya bangga. Tapi kan sebagai awam ngotor-ngotorin aja sih gitu kan, udah mahal tuh billboard 100 juta dicoret-coret, itu pasti kesel. Tapi sebagai pelaku graffiti, aku juga dulu begitu, suka vandalisme gambar coret-coret, senang iya deh gue. Nanti sesama pelaku bakal ngeliat, oh bunga tuh pernah tag di situ gitu. Jadi bedanya kayak gitu. Ada vandalisme yang nggak ada vandalisme yang mencolok baik ya, karena yang namanya vandal pasti Iya, bener. nggak legal Iya. gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau lu udah di tag di satu dinding, kalau orang lain mau nge-tag gak bisa lagi dong, kayak Biasanya, rebutan wilayah gitu. nah biasanya ada yang menganggap itu ngajak berantem, atau misalkan habis tag terus ditiban, ini yang ngibannya. Ya kan? Ayo, tapi berantemnya pun paling gambar, battle gambar. Tapi kalau aku tipe yang bodo amat gitu. Itu bukan dinding gue, itu dinding publik. Siapapun bisa gambar situ. Tapi anak-anak graffiti nggak mikir gitu. Anak graffiti yang graffiti banget mikirnya udah gue tag itu punya gue. Gue gambar di situ itu dinding gue. Kalau aku bodo amat. Jadi ada berbagai paham. Ada berbagai paham ya. Nah, kita sebenarnya mau bicara tentang legalitas nih Kak di Indonesia nih Kak. Ini kalau di sini sendiri itu ada legalitasnya nggak sih untuk graffiti? Maksudnya apakah memang ada aturannya atau tertulis atau gimana itu? Kayaknya ada dua nih, sama juga. Ada yang commission, ada yang untuk hobi aja. Oke. Nah, yang commission itu rata-rata mereka dibayar untuk bikin sesuatu, untuk promoin sesuatu, entah event atau produk. Jadi mereka dibayar untuk itu. Ada yang seperti aku bikin hobi, mungkin di rumah aja nyari aman, atau di tembok yang udah kotor. Jadi ya udah kotor, udah digambar orang, ya udah aku gambar lagi di situ. Jadi aku nggak mau tembok yang masih kosong gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya kan masih abu-abu juga, maksudnya setelah orang di Indonesia berpikir secara awam ya kayak pikir wah ini orang gambar-gambar meskipun bagus gambarnya kita ngeliat kayak gak bagus tapi ini mengganggu gitu kan. Itu bagaimana tanggapan Kabungan nih sebagai seniman graffiti ini dengan masalah seperti itu gitu? Apa ya? Aku sebagai walaupun awam atau pelakunya pun nggak bisa apa-apa karena kita kalau lewat doang ya udah dari gambar terus gimana ya. Cuman apa ya? Menurut aku selama itu bisa ada manfaatnya sih. Misalkan di temboknya ilegal. Contohnya ada tembok di Cawang yang itu gede banget. Itu tembok ilegal 100 meter kurang lebih panjangnya, tingginya bisa 20 meter. Itu full graffiti dan ratusan kali digambar. Jadi menurut aku dan polisi lewat itu juga nggak masalah karena tempat itu tidak digunakan untuk komersil, tempat itu nggak ada yang ninggalin, jadi nggak mengganggu siapa-siapa. Terus ya udah orang lewat itu senang aja ngeliatnya kan bagus rapi, jadi mungkin itu menurut aku oke aja. Tapi begitu dia gambar di tempat yang merusak, misalkan di pagar orang atau di rumah orang yang habis cat bagus-bagus tiba-tiba digambar, mungkin kalau orangnya nggak suka kan jadi kesel. Maksud aku itu kan nggak ada manfaatnya. Tapi itu graffiti gitu. Jadi aku memaklumi karena aku pelaku tapi aku nggak gambar ke rumah orang tapi aku mungkin lebih karena ada aturannya gitu ya. Iya, aku mungkin kalau aku nggak ngikutin yang terlalu pandang, aku lebih ke aku respect sama yang punya. Atau aku tanya dulu Mbak boleh gambar, boleh aku gambar. Nah kan sebenarnya ini di lingkungannya pada Medan ini kan Kabungan udah tahu nih Kak. Nah untuk seniman graffiti lain Kak, mungkin mereka harus mencari media untuk gambar mengekspresikannya Kak. Nah, itu gimana Kak untuk kan medianya kan jarang ada banget nih graffiti yang nggak bisa di kanvas, kita beli kanvas, harus benar-benar tembok besar gitu. Itu gimana Kak keadaan itu untuk sekarang?
kalau aku beruntung mungkin karena ada garasi ya, jadi bisa di rumah. Mungkin kalau mereka punya garasi mereka bisa di rumah. Cuman kalau mereka nekat, dulu aku mulai dari kamar, jadi aku nggak pakai izin, aku coret-coret kamar aku sampai full, sampai nggak ada space. Oh my god. Kebayang kamarnya gimana ya? Ini sampai nggak ada space gitu kan. Terus kamar mandi akhirnya, karena udah nggak ada space gimana aku ke kamar mandi. Jadi kamar mandi aku kayak pinggir jalan. Terus udah full nih kamar mandi rumah, kamar adik aku. Aduh, semua kena. Kena. Terus kamar adik aku udah full, ke kamar mandinya dia. jadi kayak oke, terus udah full, semua kamar udah full, akhirnya aku ke loteng. Jadi di dekat jemuran ada naik gitu ke atas, aku gambar situ. Terus aku puyeng, aku harus keluar rumah gimana nih? Ya udah, aku harus gambar. Ini pemula ya, waktu aku masih pemula. Ke rumah tetangga. Waduh, bukan orangnya. Udah aku gambar boleh, oh ya boleh ya. Akhirnya dia rumahnya 2 lantai. Aku gambar 2 lantai. Pas lantai kedua dia marah-marah, udah ya kebanyakan. Jadi di situ, nah di sini tantangannya. Kalau mereka beneran suka sama graffiti fashion, mereka akan cari terus gitu. Mereka akan cari terus. Pinggir jalan lagi, oh tuh, gue sering lewat tempat, gue sering lewat tembok ini. Dan nggak pernah ada yang jaga, harusnya gue bisa, karena aku kayak gitu. Jadi aku nggak nanya, aku langsung, oh nih tiap hari ini aman, aku datangnya aku gambar. Itu kan experience dan harus dicoba langsung kan. Nggak bisa baru pemula baru datang terus mau dong gambar di mana ya, terus akhirnya bisa aja dia nebeng sama anak graffiti yang udah expert. Tapi kalau aku mulai sendiri waktu itu, ya aku harus ambil resiko kayak gitu. Mungkin kalau aku cuma sebatas coba-coba doang, aku nggak akan ke jalan, aku stop di tembok rumah orang. Punya pengalaman buruk nggak waktu gambar terus ditangkap polisi atau apa gitu? Pasti. Kalau belum punya, mungkin aku baru mulai. Oke. Yang paling terburuk deh? Ditangkap polisi, cuma nggak ke kantor polisi. Jadi di daerah dekat kampus aku dulu, aku kampus di daerah Tangerang, di dekat di Gading Serpong. Terus aku gambar di situ, tiba-tiba ada polisi jam 12 malam. Jam 12 malam? Gambar, karena kalau graffiti aku biasanya gambar after midnight. Oh, Untuk orang sepi, untuk orang polisi. Ya, terus gambar, datang Mbak lagi apa? Bikin tugas kuliah. Nggak percaya dong, dia siapa juga waktu tugas kuliah kayak gitu kan? Ya, aku juga kan, aku nggak mau gitu, cuma ya udah. Ternyata nggak percaya, dibawa ke kantornya, diminta ID-nya, oke ditahan di KTP. Tapi baiknya dia cuma minta aku hapus. Nggak dimintain duit, nggak disuruh push up. Udah akhirnya aku hapus. Sedih karena belum selesai gambar ya. Hapus ya udah. Tapi itu memang di atas jam 12. Iya. Dan polisi juga bisa datang maksudnya? Berarti mungkin dia shift malam. Oh, lagi ada muter gitu. Lagi muter mungkin, karena lagi ada pembangunan. Mungkin dia ini kan tempatnya kan gelap gitu kan. Ini mungkin biar nggak ada orang yang jahat, mungkin dia muter gitu. Ternyata ada yang iseng nih cewek ini ngapain gambar. Bedanya sama mural apa sih Kak? Kalau graffiti kan kayak lebih negatif ya. Kalau mural tuh biasanya orang lebih nangkepnya yang positif gitu loh. Iya kan, itu image-nya sih sebenarnya sama gitu kan dibangunnya. Sebenarnya sama di dinding juga. Sama-sama di dinding, sama-sama rata-rata pakai spray paint atau cat tembok. Apa ya? Rata-rata orang mau, yang orang tahu tuh mural, gue cari dong, tapi dia ngomongnya gue cari seniman mural untuk di kafe gitu. Jadi nggak jarang yang bilang gue nyari seniman graffiti untuk di kafe, mungkin ada tapi jarang, karena kesannya mural tuh lebih cantik gitu, lebih rapi. Kalau graffiti image-nya lebih ke vandalisme. Tapi menurut sebagai pelaku graffiti, menurutku sama, cuma request aja mau gambar apa. Kalau graffiti biasanya tulisan mural lebih berbentuk kali ya? Ada yang bilang gitu juga, tapi menurutku lebih ke sama. Karena ada juga graffiti mural apa ya? Ada juga tulisan, tapi ada gambarnya gitu. Ada atau yang abstrak, itu menyebutnya apa? Mural kah atau graffiti? Gitu kan Mix. Iya, jadi mungkin bebas gitu, terserah dia. Tapi cenderung graffiti emang tulisan, karena kan dia lahirnya tulisan. Di pinggir jalan itu. Tapi dalam selama perjalanan ke Bunga nih sampai sekarang ini menjadi itu memang udah banyak ya, maksudnya banyak yang portofolio ke Bunga udah banyak yang lihat dan benar-benar menghasilkan nggak memang dari graffiti? Nah, disinilah kekurangan anak graffiti, karena kita rata-rata pakai tembok, nggak bisa di save, ya kan? Di foto, tapi nggak bisa secara, nggak ada bendanya. Kalau mungkin seniman lukis, mereka ada kanvas, mereka bisa punya gudang isinya kanvas karya mereka semua. Begitu anak graffiti mau pameran, bingung karya gue tinggi jalan, tembok gue ambil nih, bagaimana? Nggak mungkin. Iya, bangun tembok. Aku juga mikir gitu pas mau pameran. Nggak punya karya. Terus enggak, open booth tuh jualan. Di mana karya aku pinggir jalan, kayak oh ini kurang ini graffiti, kita harus open juga gitu kan. Akhirnya aku beruntung waktu itu ketemu, sekarang jadi suami aku, dia art manager, jadi dia tahu
dia sempat bilang juga, oke, kamu graffiti tapi kamu harus ada karya berbentuk. Itu bisa jadi branding, jadi kemana-mana bisa aja kasih orang nih buat lo, jadi orang kan seneng, oh iya ada bentuknya gitu, nggak cuma tuh lihat aja graffiti gue pinggir jalan kan nggak bisa. Jadi itu anak graffiti sebaiknya harus punya kanvas juga, graffiti di kanvas. Oke Kak, jadi sebenarnya untuk graffiti itu kan memang bisa menghasilkan duit juga nih Kak. Dan memang itu kan tadi Kak bilang kalau mau pameran, waduh nggak ada medianya dan segala macam. Jadi sekarang apakah memang sudah beralih medianya atau kita beli kanvas itu gimana itu? Awalnya aku pikir hanya bisa anak graffiti atau seniman apapun cuma bisa menghasilkan uang dari karya yang dijual. Nih ada di kanvas atau di frame dijual. Tetap sekarang industrinya makin kreatif, makin banyak. Kita live painting pun bisa dikasih duit. Kita ngobrol menjadi speaker pun itu bisa menghasilkan. Apa lagi ya? Kita bikin workshop bisa menghasilkan. Jadi macam-macam. Nah ini tergantung balik ke senimannya. Seberapa mau mereka explore, seberapa mau mereka ambil banyak jalur. Ada kan seniman yang enggak, aku menghasilkan karya aja, aku jual aja. Aku nggak speak, aku nggak workshop, aku nggak mau share. Jadi aku cuma menghasilkan karya. Ada juga kayak gitu. Kalau aku tipe yang segala, aku harus coba segala karena aku harus hidup dari sini gitu kan. Jadi harus hustle lah gitu. Jadi gitu. Jadi nggak cuma karya yang bisa jual. Tapi untuk menggambar itu kan sekarang mungkin yang tadi kamu bicara tentang menjual kayak apakah nggak bisa seniman grafiti itu di kanvas kecil gitu, atau misalkan biasanya sekarang kita lihat banyak di tas-tas dan segala macam, nggak bisa nggak sih Kak untuk itu, atau memang susah itu? Bisa ya? Bisa. Jadi banyak juga yang custom tas gitu kan, minta. Nah kesulitannya di sini adalah yang biasa pakai spray paint harus coba ke mungkin kuas, karena kan media tas lebih kecil, ada yang mungkin cuma dompet doang kan. Mereka yang bisa pakai spray bisa nggak pakai kuas kecil medianya? Jadi itu tantangannya. Mau nggak mereka coba alternatif lain? Kalau aku tipe yang aku kesulitan banget, jadi aku akan tetap pakai spray. Jadi aku harus super kreatif caranya gimana nih media kecil tetap oke dengan spray gitu. Tapi memang beda itu ya untuk cara menggambarnya. Beda banget karena untuk spray biasa aku bisa tembak kan, sekali semprot tuh lainnya bisa tebel gitu kan. Jadi harus gede gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih menghilangkan apa ya keasliannya si graffiti nggak sih, kan biasa graffiti emang pakai spray kan. Iya. Terus tiba-tiba pindah ke kuas, terus di kanvas. Iya. Jadi seni lukis nanti. Bisa juga. Tapi itu namanya industri jadinya. Masuknya industri. Kalau mau idealis, ya di tembok aja, karena graffiti di tembok. Oke, kalau masuk industri harus bisa adaptasi juga, sepatu, tas, ke helm, jaket. Kayak Jokowi pakai jaket karena di painted gitu kan. Itu udah industri. Iya. Jadi tadi disebutin awal ada orang idealisme, ada orang yang bisa ke komersil gitu kan. Ya itu yang pakai yang jaket Jokowi sempat tulisan Indonesia itu juga ada graffiti yang bikin. Jadi dia mau adaptasi tuh. Dia juga buka custom sepatu. Jadi dia jago banget gambar di tembok, tapi dia mau untuk adaptasi ke sepatu, ke tas dan segala macam. Yang kayak gitu kan, sebenarnya yang bagus. Mencari penghasilan gitu. Cari penghasilan, jadi dia bisa hidup dari graffiti dia. Dan banyak juga orang mungkin satisfied dengan hasil karya mereka. Iya, benar. Oke. Ngomong-ngomong Jokowi nih, aku jadi inget nih, pemerintah ada mendukung nggak nih tentang apa untuk seniman graffiti? Oh iya, sangat mendukung. Atau mungkin harapan kamunya gimana sih sebenarnya gitu? Pemerintah aku sempat bekerja sama dengan pemerintah. Kementerian Pendidikan sangat support tahun lalu untuk bikin acara Ladies on Wall 2019. Jadi kita bikin di Karawang, itu full yang support pemerintah, Kementerian Pendidikan. Jadi kita senang banget, oh ini disupport negara nih. Kalau aku lebih berharap itu kan acaranya di dalam negeri. Ada beberapa event-event yang di luar negeri yang berharap kita disupport juga nih bawa nama Indonesia. Karena beberapa kali aku keluar, tapi aku belum bisa membawa. Aku bisa bawa nama Indonesia, cuma belum bisa dapat supportnya. Jadi aku berharap aku mungkin next time bisa dapat support dari pemerintah untuk bawa nama Indonesia. Gitu. Itu untuk masih bicara tentang support nih kayak sih. Harapan Kabunga ke depannya itu gimana sih Kak untuk graffiti ini, perkembangan graffiti di Indonesia itu kan mungkin bisa aja seperti ada lombanya mungkin ya kayak seperti Asian Games gitu, atau gimana harapan Kabunga untuk perkembangan graffiti di Indonesia tentunya kayak. Oh iya ini
aku baru punya harapan yang ada tujuannya setelah resign. Jadi pas aku resign dari kantor, aku lebih fokus nih graffiti buat apa gitu. Selain buat hidup sendiri, ternyata itu lebih baik dan lebih cepat berkembangnya kalau ada manfaatnya buat sekitar aku. Jadi nggak cuma aku gambar, terus aku senang sendiri, nggak sampai situ doang. Tapi begitu aku dapat penghasilan berupa materi atau barang, itu bisa aku kasih ke orang-orang sekitar aku, itu ada manfaatnya. Bayangin baru satu aku bisa menghidupi misalkan 3 atau 4 orang di sekitarku. Bayangin kalau ada 1000 anak graffiti, berarti kan sekitarnya juga banyak yang bisa dihidupi gitu. Nah, gimana kalau mereka oke, idealis, cuman tolong mungkin bisa pikirin orang sekitarnya, jadi idealisme itu bisa lebih bermanfaat, bukan cuma mereka doang. Jadi aku berharap sih scene graffiti terserah deh mau di image-nya tetap jelek atau apa, tapi si individunya itu bisa menjadi manfaat untuk orang-orang sekitarnya dia. Jadi sebenarnya lebih menjadi bermanfaat aja ya, dan berdampak ya, bukan jadi kita bisa menghilangkan stigma negatif tentang graffiti juga ya kan? Iya, even though itu stigmanya nggak hilang, tapi at least si anak itu gitu lebih. Jadi graffiti mungkin akan tetap jadi jeleknya, terserah deh gitu ya, tapi at least lu bermanfaat gitu. Mimpi kakak apa sih secara spesifik gitu di graffiti? Aku bisa traveling sambil graffiti, itu mimpinya. Jadi aku dulu kemasukan stabil ya pas masih nggak jadi aku bisa ambil cuti, aku harus ke tempat baru, aku graffitian, jadi entah ke kota baru atau negara baru, jadi dulu rutin. Pas aku resign, aku harus bangun lagi nih sekarang. Gimana cara pendapatan harus tetap stabil juga. Jadi belum sering. Tapi ternyata kemarin sering juga. Traveling itu maksudnya ikut-ikut event di negara-negara? Event, atau aku kontak teman di daerah atau negara tersebut, aku minta, gue kesana ya, nanti teman gue graffitian. Karena kayak gitu nggak bisa dicari sendiri. Harus ada temennya, terutama toko graffiti, kan nggak umum. Jadi harus tahu orang situ juga dong. Kayak, gue kesana, oke, temen graffiti, oke. Nanti dia teman aku itu yang akan ajak ke toko graffiti. Karena kalau cukup datang, di mana toko graffiti itu nggak bakal ada yang ngasih tahu. Karena bahaya. Kalau aku pun nanya, aku pernah datang waktu itu. Aku nggak tahu, belum tanya orang ini, belum ngomong ke teman. Jadi ke toko graffiti asal ketemu. Aku nanya salah satu seniman graffiti, dia nggak mau sebut nama sama sekali. Jadi segitu mereka takutnya. Jadi harus kenal dulu. Karena emang negara-negara di luar sana ada hukumnya ya? Lebih ketat dari Indo. Karena harus jaga-jaga ya? Harus jaga-jaga. Indo agak santuy. Belum kali ya. Mungkin tadi kita udah bicara banyak nih Kak. Kita mungkin terakhir mau ngasih pesan nih Kak buat mungkin para seniman-seniman graffiti juga yang mungkin yang masih lebih muda, yang masih mungkin mereka mau memulai tapi bingung gimana caranya, dan mungkin harus lebih menjaga kenyamanan publik juga. Ada nggak saran buat mereka nih Kak? Untuk pemula, kalau mungkin 2 ya, satu untuk pemula, satu untuk yang udah tidak pemula. Kalau yang pemula, coba ditanya lagi ke diri sendiri, bener nggak mau graffiti? Apa karena mau ikut-ikutan doang? Karena sekarang aku bikin Ladies on Wall, banyak banget nih perempuan-perempuan nih yang mau ikut acara Ladies on Wall tahun lalu. Tapi begitu aku minta portfolio mereka, kalian udah gambar berapa kali? Ini event serius nih. Kalau buat graffiti, jadi kalau publik ngeliatin siapa seniman ya, ini harus seniman, bukan yang isi Instagramnya selfie semua gitu. Karena beberapa kali ngeliat, aku nggak pakai terms and conditions ya, jadi oke, siapa aja ikut, karena niat aku support semua nih, ayo. Tapi ternyata banyak juga yang yang bukan seniman, jadi mau ikut aja, mau ikut ambil. Terus pas diklik di Instagramnya, wah, bukan, mereka tidak ikut graffiti, mereka tidak melakukan itu, mereka tidak graffiti. Jadi teman-teman aku juga banyak yang protes ke aku, bukan sebaiknya lu saring, karena ini image dari Ladies on Wall juga, lu support yang benar gitu, jangan yang hanya ikut aja gitu. Kasihan nanti yang beneran mau tapi malu karena kebanyakan udah. Akhirnya coba tanya dulu diri sendiri, bener atau enggak passionnya di graffiti, atau mungkin bukan di graffiti kali gitu. Coba dulu deh. Atau option keduanya, oke, coba dulu graffiti. Seberapa jauh kamu bisa bertahan? Kalau misalkan cuman karena panas terus masuk lagi ke rumah, mending ganti. Terus itu mungkin kalau untuk pemula tanya lagi. Karena graffiti susah loh, industrinya nggak banyak. Baru dapat industri setelah udah waktu yang cukup banyak dan experience-nya harus banyak juga nih. Coba juga macam-macam. Kalau untuk yang udah tidak pemula, mungkin coba support yang pemula. Jadi lebih sharing lagi. Aku sempat bikin workshop, cuman kendalanya bukan kendala ya,
tantangan aku justru dari teman-teman sendiri, karena menurut mereka aku talentnya mungkin kalau dikasih angka 4/10 mereka bilang gitu, tapi kok Bunga berani bikin workshop, Bunga nggak cocok bikin workshop. Itu kan deep banget ya untuk aku, apalagi datang dari omongan teman sendiri. Jadi kayak gue maksud gue adalah support yang pengen nyentuh spray paint gitu. Banyak loh waktu itu yang pengen nyentuh, mau coba dong bikin garis, bikin spray, itu kan bagus. Oke, ada yang free, ada yang gratis, ya udah gitu. Tapi ternyata banyak yang menertawakan itu, Bunga nggak cocok bikin workshop, sebaiknya jangan deh. Itu kan enggak ya, coba deh kalau mereka bisa ngomong gitu, berarti kan mereka merasa skill gue lebih dari Bunga. Ya udah share, berbagi gitu loh maksud aku. Itu kan lebih bermanfaat daripada di-keep sendiri gitu. Setuju sih. Itu sih waktu itu. Oke, thank you banget nih Kak Bunga. Iya, Jadi tadi udah dapat banyak dari Kak Bunga. Jadi iya, ngomong maaf ya. mindset kita sebagai orang awam sebenarnya nggak semuanya negatif ya Kak. Ternyata memang masih ada sisi positifnya juga, dan kita ternyata gini loh graffiti gitu loh. Dan memang kita harus lebih berdampak juga ya Kak, dan harus tetap mengingat kenyamanan publik juga gitu ya Kak ya. Nah, dan mungkin buat sobat-sobat aja yang masih baru dan bingung juga bisa aja tadi ya. Kita harus nanya dulu nih. Kita sebenarnya nggak suka graffiti ya, atau jangan-jangan cuma mau ikut-ikutan aja iseng-iseng gitu. doang. Iseng-iseng. Oke, thank you banget. Oke, sebelum terakhir kita biasa nih selalu ada penutupan nggak? Slogan dari kita, jadi kita sama-sama ngomong selalu ada jalan. Oke. Buat sobat-sobat aja. Tapi apa-apa saja. Apa-apa. Boleh kita sesuai. Kayak balik nanti. Nanti sesuai apa-apa saja kayak. Sampai kita mengalahkan. Selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye bye. Jadi menurutku ada 3 prinsip yang selama ini aku jalanin. Pertama, make sure seberapa yakin kamu dengan passion kamu sekarang. Kalau misalkan yang kamu lakuin belum membuat kamu bahagia, make sure lagi cari lagi, benar nggak nih gue di sini? Contohnya aku di graffiti, aku bikin graffiti. Aku tanya lagi, benar nggak nih gue suka graffiti? Sejauh mana gue akan terus bikin graffiti? Atau karena panas doang terus gue nggak jadi bikin graffiti, berarti kayaknya itu gue kurang cinta sama graffiti. Berarti itu bukan passion gue. Tapi selama ini panas terik hujan badai gue tetap graffitian. Jadi passion gue di graffiti, dan graffiti bikin gue happy. Jadi ini passion gue. Kalau kalian belum yakin, coba cari terus sampai bener-bener kalian merasa keadaan apapun kalian mau melakukan kegiatan itu. Itu namanya passion. Yang kedua, mungkin akan lebih baik jika passion itu bisa jadi komersil juga. Jadi kalian ada 2 versi idealis dan versi komersil. Karena kita kan harus makan juga gitu. Kita punya keluarga yang kaya, atau kita punya partner yang kasih kita financial stable, tapi akan lebih baik menurutku kalau kita bisa hidup dengan skill kita, dengan passion itu. Jadi passion gak cuman, misalnya aku graffiti, aku gambar selesai, nggak apa-apa. Cuma menurut aku ini bisa nih lebih bermanfaat lagi. Jadi aku waktu itu bikin versi komersil si graffiti ini. Aku bikin portfolio, aku bikin profile aku, siapa aku, experience-nya apa aja, apa yang aku bisa, dan karya-karya aku. Jadi begitu orang tanya, Bunga kamu melakukan apa? Aku melakukan graffiti, ini portfolio aku. Gitu. Jadi kamu lebih luas nih nanti masuknya. Dari situ kamu bisa tahu market kamu siapa, kamu bisa tahu kamu bisa jualan dengan gimana. Di situ kamu bisa hidup dengan passion kamu. Ketiga, seberapa besar manfaat si passion kamu. Kalau cuma buat kamu sendiri doang, nggak apa-apa. Tapi aku naikin lagi, aku harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi aku emang dibesarkan dengan kamu harus bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. At least 1 deh, nggak, kalau misalkan banyak terlalu jauh, kan untuk 1 orang. Caranya gimana? Mungkin bisa aja kamu sebagai seniman graffiti, bikin graffiti, karya dikasih orang, itu bisa. Cuman sekarang kita realistis. Dengan prinsip kedua tadi, yang kita udah tahu market kita udah bisa jualan, hasil jualan itu bisa nggak support sekeliling kita? Pasti bisa kan? Nah, katakan dari 1 kerjaan kamu dapat profit itu bisa kamu kasih ke 3 orang. Berarti kita udah bermanfaat untuk 3 orang. Kebayang makin banyak profit itu, makin banyak orang yang bisa kita bantu. Jadi kayak gitu. Kita ulang. Yang pertama, yakinin passion kamu. Yang kedua, bikin 2 versi sebagai idealis dan komersil. Jadi kamu lebih open minded di situ. Yang ketiga, seberapa besar manfaat kamu di dunia ini. Jadi kayak gitu.
Jadi sahabat-sahabat SAJ, semoga prinsip aku itu bermanfaat dan bisa kalian lakuin di kehidupan kalian juga. Karena menurut aku akan lebih baik kalau kita tuh punya manfaat nih di dunia. Gak cuma makan, kerja, main, selesai. Tapi ada sesuatu yang bisa support orang-orang di sekitar kita. Gak usah banyak-banyak dulu deh, at least orang rumah deh, kebantu gak? Semangat terus, semoga mendapatkan passion yang kalian banget. Dadah.